Nggak ada, Ibu. Ada ya. Tidak. Kalaupun mengikuti demo nggak apa-apa, tetapi harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu kesehatan, lalu tidak boleh mengganggu terhadap ibadah kita kali ini, yaitu puasa, ya. Lalu tetap harus sopan dan bertindak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang modul keempat ya. Tentang titrasi asam basa, betul? Betul, Bu. Oh iya, sebelumnya kemarin ternyata di sini ada prosedur yang kelewat ya, yang untuk indikator dan pH. Nah, di sini ternyata masih ada kelanjutan halaman, sama Ibu tidak terbaca ya. Jadi kita bahas sedikit untuk yang modul ketiga, indikator pH ya. Nah, jadi selain kita menggunakan indikator alami, yaitu kubis merah, kita juga nanti menggunakan indikator indikator buatan, yaitu fenolfetalin atau metil jingga dan metil jingga ya. Jadi nanti ada 4 tabung reaksi, masing-masing tabung reaksinya diberikan label 1, 2, 3, 4. Nah, nanti ke tabung reaksi 1 dan 2 ditambahkan suatu buffer ya, buffer A sebanyak 5 ml. Lalu nanti ke tabung 3 dan 4 dimasukkan buffer B sebanyak 5 ml. Nah, nanti ke tabung 1 dan 3 dimasukkan indikator fenolfetalin, sedangkan 2 dan 4 diberikan indikator metil jingga. Nah, nanti diamati perubahan warnanya, lalu diukur pH pada tabung reaksi tersebut menggunakan kertas indikator universal atau bisa juga dengan pH meter. Nah, nanti selain kita bisa mengetahui pH dari buffer A dan buffer B, kita juga bisa melihat bagaimana penggunaan indikator di fenolfetalin dan metil jingga. Nah, kalau misalnya fenolfetalin, dia di pH, kan ada rentangnya ya, ada rentang pH. Nah, di sini ada rentang pH fenolfetalin 8,3 sampai 10. Berarti kalau pH-nya kurang dari 8,3 dia berwarna bening. Kalau lebih dari 10 dia berwarna merah muda. Satu lagi tadi metil jingga ya. Metil jingga itu kalau rentang pH-nya di 3,4 sampai 4,4. Kalau kurang dari 3,4 dia jingga. Kalau lebih dari 4,4 dia warnanya kuning. Nah, nanti berdasarkan hasil pengukuran pH pada buffer A sama buffer B dengan pH universal atau pH meter, misalnya nanti kita tahu buffer A pH-nya 5, berarti di metil jingga nanti warnanya kuning ya. Sedangkan kalau di fenolfetalin warnanya bening, seperti itu ya. Nah, lalu nanti kalian menghitung, ada perhitungan juga ya, perhitungan dan pengukuran pH asam lemah. Nah, nanti ada sampelnya asam asetat 0,02 molar dengan Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 sebanyak 5 ml. Lalu kalian menghitung derajat ionisasi, lalu dihitung juga pH-nya. Lalu nanti setelah dihitung pH, kalian buktikan apakah perhitungan pH yang kalian dapatkan dengan cara berhitung
sama dengan pH yang sesungguhnya atau tidak. Nah, nanti ini memakai rumus yang telah kita pelajari ya. Nah, yang ini. H plus sama dengan akar KA dikali CA, pH sama dengan min log H plus. Nah, selain kita juga menghitung asam kuat ya. Untuk pH meter, untuk indikator dan pH, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ke titrasi asam basa ya. Nah, kalian bisa dibaca ya di sini di modulnya lengkap. Ibu sudah memberikan kan ya modulnya ke grup? Udah, Ibu. Udah, Ibu. Sudah ya, bisa dibaca di sini. Iya. Nanti bisa dibaca di sini ada kalau titrasi itu pengertiannya apa, di sini ada ya. Lalu di dalam titrasi itu ada larutan baku, ada baku pertama, ada baku kedua. Nah, nanti kalian pelajari. Lalu untuk ini perhitungannya di sini menggunakan molaritas, lambangnya M besar, lalu ada molalitas, lambangnya M kecil, dan ada juga normalitas, lambangnya N besar. Nah, di sini nanti ada cara perhitungannya seperti apa. Sudah lengkap ya di sini ya di modul. Tentang apa itu titrasi bisa kalian baca. Sekarang Ibu akan sedikit mempresentasikan atau membahas tentang titrasi itu sendiri. Jika di sini ada kurang-kurangnya, bisa kalian lihat di modul. Nah, di sini titrasi asam basa. Jadi, apa itu titrasi? Titrasi ini adalah penambahan larutan standar secara perlahan-lahan dari buret ke larutan analit sampai reaksinya sempurna. Jadi nanti ada titrasi ini ada macam-macam ya, ada titrasi asam basa, ada titrasi yang lainnya sebentar. Sebelum ke situ. Nanti lebih lengkapnya kalian akan pelajari di semester ketiga. Semester depan berarti ya. Nah, kita bahas sedikit dulu ya. Jadi titrasi itu merupakan analisis kuantitatif. Nah, di sini titrasi dibagi menjadi 3 bagian. Sebelum ke bagian titrasi, kita bahas apa itu titrimetri. Jadi titrimetri ini adalah analisis kuantitatif berdasarkan pengukuran jumlah reagen yang konsentrasinya diketahui yang diperlukan untuk bereaksi dengan suatu analit.
Nah, titrasi ini ada 3, ada volumetri atau titrimetri, ada gravimetri, dan elektroanalisis. Jadi pada dasarnya pengukuran sejumlah reagen yang diketahui konsentrasinya yang direaksikan dengan sampel. Nah, kalau pada nanti titrasi asam basa, yang ada di buret itu sudah diketahui konsentrasinya. Lalu yang ada di Erlenmeyer atau yang ada pada tempat penampungan itu adalah sebagai sampel yang kita ingin ketahui berapa konsentrasinya. Nah, ada 3 bentuk analisis titrimetri, ada volumetri, yaitu didasarkan pada pengukuran volume larutan yang diketahui konsentrasinya yang diperlukan untuk bereaksi dengan analat. Kalau gravimetri ini adalah suatu volumetrik yang hanya berbeda dengan dalam pengukuran massa reagen di samping volume. Jadi selain volume, gravimetri mengukur massanya. Kalau volumetri dia didasarkan pada pengukuran arus listrik. Nah, yang akan kita lakukan pada modul keempat adalah titrasi volumetri. Jadi nanti kalian harus memperhatikan berapa volume yang ditambahkan oleh analit ya, yang ada pada buret. Jangan sampai melebihi molnya. Nah, jadi apa itu titrasi? Titrasi adalah proses penambahan larutan standar dari buret atau alat lain secara perlahan-lahan, tetes demi tetes, ke dalam larutan analat atau sampel ya, sampai terjadi reaksi antara keduanya dengan sempurna. Volume reagen yang diperlukan untuk kesempurnaan titrasi ditentukan dari selisih pembacaan awal dan akhir di dalam buret. Jadi nanti buret, kalian ada yang pernah tahu apa itu buret? Udah pernah melihat bentukan buret? Udah. Panjang, Bu. Yang panjang. Iya, yang panjang tinggi ya. Nah, ini. Jadi yang paling atas itu adalah 0 mili. Nah, nanti kalian ketika titrasi catat volume awalnya. Volume awalnya bisa di 0 mili, bisa di 10 mili, bisa di berapapun ya, tergantung kalian awalnya di berapa. Nah, nanti kalian titrasi. Nah, yang di sini, yang di Erlenmeyer adalah sampel. Sampelnya nanti jangan lupa ditambahkan dengan fenolfetalin. Adanya fenolfetalin, ketika kita tambahkan larutan yang ada di dalam buret, nanti akan berubah warna karena adanya perubahan pH. Nah, nanti ketika sudah berubah warna, titrasi dihentikan, lalu dicatat volume akhirnya di berapa ya. Nah, nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu titik ekivalen. Jadi nanti ada 2, ada titik ekivalen, ada titik akhir titrasi. Apa bedanya? Kalau titik ekivalen ini dicapai jika jumlah titran yang ditambahkan ekivalen secara kimia dengan sejumlah analat di dalam sampel. Secara teoretik, titik ekivalen tidak dapat ditentukan oleh percobaan. Jadi misalnya kalian ingin titrasi asam basa, asam klorida HCl dengan NaOH. Nah, nanti titik ekivalen ini adalah titik ketika mol dari asam klorida sama dengan mol dari basa klorida. Hal ini dapat kita ketahui secara teoretik, tetapi tidak dengan percobaan. Lalu sekarang pertanyaan
pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau ketika kita titrasi asam basa sudah mencapai titik ekivalen? Nah, ditandai oleh titik akhir titrasi. Jadi titik akhir titrasi ini adalah proses di mana titrasi harus dihentikan. Karena sudah mencapai kondisi ekivalen antara titran dan analat, titik akhir dapat ditentukan dari percobaan karena adanya perubahan sifat fisik larutan yang dekat dengan titik ekivalen. Nah, jadi perubahan sifat fisiknya itu apa? Dari berubahnya warna. Karena apa berubahnya warna? Karena ada bantuan dari indikator warna ya. Bisa dari fenolfetalin, bromtimol biru, metil jingga, dan yang lainnya. Sampai sini paham perbedaan titik ekivalen dan titik akhir? Bu Indra izin bertanya. Boleh? Kalau cara menentukan warnanya itu, jadi bahan warna-warnanya itu dimasukkan ke titrasinya, Bu, supaya diketahui perbedaannya. Nah, iya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi nanti misalnya nih, kita ingin mentitrasi asam klorida dengan NaOH. NaOH kita simpan di buret ya. Lalu HCl kita simpan di Erlenmeyer. Nah, kalau HCl ditambahkan dengan NaOH, apakah akan ada perubahan warna? Tidak akan ya. Tetapi akan berubah warna jika apa? Jika kita tambahkan indikator. Indikatornya harus sesuai dengan titik akhir titrasi, titik ekivalen. Nah, nanti titik ekivalennya, misalnya titik ekivalennya nanti di pH sekitar 9. Berarti kalau di sekitar 9 titik ekivalennya nanti harus menggunakan yang mana? Nah, bisa yang fenolfetalin ya. Bisa yang mana saja. Jadi nanti ketika yang di dalam buret ini kan di pH asam dia bening, di pH basa dia merah muda. Kita lihat. Bentar, mana ya tadi teh? Kita lihat di sini HCl ditambahkan fenolfetalin dia akan berwarna bening. Karena di pH asam dia bening. Ketika kita tambahkan tetes demi tetes NaOH yang ada di buret, ketika sudah mencapai titik ekivalen, dia akan berubah warna. Nah, perubahan warna ini harus kita hentikan. Itulah yang kita sebut titik akhir titrasi. Paham sampai situ? Paham, Bu. Ya, nanti kita bahas ada di rentang berapa pH-nya ya. Nah, sifat-sifat fisik kan di sini disebutkan ya. Adanya perubahan sifat fisik bisa dari warna indikator, bisa dari bentuk kekeruhan, bisa dari daya hantar listrik, bisa dari potensial, bisa dari suhu, bisa dari indeks bias dan arus listrik. Tergantung dari titrasi apa yang akan kita gunakan. Kalau titrasi asam basa bisa menggunakan indikator. Kalau titrasi potensiometri yaitu yang menggunakan potensial, berarti yang nomor 4 ya. Perbedaan potensial. Kalau yang menggunakan titrasi daya hantar listrik, berarti kita pakai yang ini. Kalau ada lagi titrasi argentometri. Argentometri itu adalah
Nah, kesalahan dalam titrasi katanya. Perbedaan volume atau massa di antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Jadi, karena ini adalah titrasi analisis kuantitatif, jadi kalian harus benar dalam menghitung. Dalam menghitung massa atau dalam menimbang. Karena itu akan mempengaruhi ke titik akhir titrasi. Nah, biasanya ketika praktikum itu ada beberapa kesalahan, yaitu kehilangan cuplikan karena tumpah saat penimbangan, atau saat pemindahan larutan, atau buretnya bocor, atau pipetnya yang salah. Lalu ada juga kontaminasi atau larutan menjadi encer karena kurang baik dalam membilas buret, pipet, atau labu. Nah, jadi nanti dalam hal membilas buret ya, kalian yang pertama itu buret dibilas dengan NaOH. Lalu keluarkan dan dibuang NaOH-nya. Setelah itu baru masukkan NaOH untuk proses titrasi. Lalu yang ketiga, campurkan larutan setelah diencerkan. Salah mencampurkan larutan setelah diencerkan. Sudah banyak tetapi tidak berubah. Tahu kenapa? Kita titrasi asam basa, titrasi HCl oleh NaOH di dalam buret. NaOH-nya sudah hampir habis. Karena kesalahan apa yang terjadi? Salah pemakaian indikator. Apa? Salah pemakaian indikatornya bukan Bu. Bisa, tetapi yang paling fatal itu adalah kalian lupa meneteskan indikator ke dalam sampel. Nah, kalau sampelnya lupa ditetesi oleh indikator, sampai kiamat juga tidak akan berubah warna. Ya, jadi jangan sampai lupa penambahan indikator. Nah, syaratnya reaksi harus stoikiometri, tidak ada reaksi samping. Pada saat mendekati titik ekivalen, reaksi harus sempurna. Lalu ada cara untuk menentukan bahwa titik ekivalen atau sudah tercapai. Lalu reaksi berlangsung cepat, sempurna dalam beberapa detik. Nah, nanti satuan konsentrasi. Jadi kan titrasi ini kita ingin menentukan konsentrasi sampel ya. Berarti ada perhitungan. Konsentrasinya bisa dalam bentuk molaritas, yaitu mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, atau normalitas, yaitu jumlah ekivalen gram ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Lalu juga ada nanti bentuknya ppm, persen, dan yang lainnya. Tetapi yang biasa kita gunakan adalah molaritas, kalau tidak normalitas ya. Nah, ini untuk konsentrasinya. Mol gram zat dibagi mr, kalau molaritas zat terlarut, mol zat terlarut dibagi volume larutan. Jadi ada mol, ada molaritas. Kalau mol itu
gram per ml. Kalau molaritas, mol per volume larutan di dalam liter. Kalau molalitas itu dalam satuannya gram. Kalau molaritas itu volume, kalau ini berat. Nah, kalau normalitas adalah mol ekivalen per volume larutan. Jadi nanti dikalikan ekivalennya berapa. Nah, biasanya ketika kita titrasi menggunakan yang normalitas. Lalu ada berat, yaitu berat zat terlarut dibagi 100 ml larutan dikali 100%, ada volume per volume, lalu ada fraksi mol. Ada ppm, part per million, lalu ada ppb atau part per billion. Ini kalian sudah pelajari juga kan di SMA kan ya? Nanti bisa diulangi lagi atau dibaca-baca lagi tentang konsentrasi. Tetapi yang paling penting adalah yang ini. Mol, molaritas, molalitas, dan normalitas. Bisa difoto dulu atau di screenshot ya. Nah, nanti pada saat titrasi yang kita hitung adalah ini. Rumusnya adalah V1M1 sama dengan V2M2 kalau menggunakan molaritas. Kalau menggunakan normalitas adalah V1N1 sama dengan V2 kali N2. Nah, misalnya V1N1 ini bisa untuk pengenceran ya, bisa juga untuk titrasi. Kalau untuk titrasi, misalkan ini kita titrasi NaOH ya. NaOH. Ketika titrasi kita mol NaOH harus sama dengan mol HCl. Nah, jadi nanti V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali NaOH diketahui HCl yang kita ingin cari ya, normalitas N2. Berarti kita di sini N2 sama dengan berapa? N2 sama dengan V1 dikalikan dengan N1 dibagi dengan V2. Nah, satunya itu adalah NaOH ya. Duanya adalah HCl. Nah, nanti volume NaOH adalah volume yang kita pakai di dalam buret. Kalau V2 atau volume HCl adalah volume yang kita gunakan untuk titrasi atau volume HCl yang ada di Erlenmeyer. Sampai situ ada yang ditanyakan? Nah, ini ya, pembagian titrasi ada asam basa, redo, kompleksometri, titrasi pengendapan. Nanti di semester 3 kita akan belajar apa itu titrasi redo, komplekso, dan pengendapan. Nah, ini untuk yang semester 3 ya. Sekarang kita masuk ke titrasi asam basa. Titrasi asam basa tadi masuknya ke apa? Gravimetri, titrimetri, atau gravimetri, volumetri, atau apa? Volumetri, Bu. Volumetri. Kita menghitung berdasarkan volumenya ya.
Nah, jadi titrasi itu adalah penambahan larutan standar yang ada di buret secara perlahan-lahan dari buret ke larutan analit sampai reaksinya sempurna. Nah, nanti ada larutan standar. Apa itu larutan standar? Yaitu pereaksi yang konsentrasinya diketahui. Dan juga ada titik ekivalen, yaitu jumlah mol ekivalen titrans sama dengan jumlah ekivalen analit atau stoikiometri. Kalau ketika di lab bisa kita sebut dengan titik akhir titrasi. Nah, ini ya. Titik ekivalen tidak dapat ditentukan secara eksperimen. Posisi diamati melalui perubahan fisik larutan yang dititrasi. Perubahan ini disebut titik akhir titrasi. Indikator berfungsi untuk melihat perubahan fisik pada atau dekat titik ekivalen. Lalu secara ideal, titik ekivalen sama dengan titik akhir titrasi. Perbedaan sekecil mungkin. Jadi perbedaan sekecil mungkin ini apa? Nanti ketika kita menggunakan fenolftalin ya, kan dari bening berubah menjadi merah muda. Yang kita harapkan itu adalah perubahan warna menjadi merah muda yang sangat pucat. Bukan merah muda yang seperti marjan. Yang warnanya seperti marjan, bahkan yang sampai ungu tua ya, itu adalah salah. Nanti berpengaruh terhadap nilai praktikum kalian. Jadi yang diharapkan adalah merah muda yang pudar warnanya. Kenapa yang pudar warnanya? Karena dia yang mendekati titik ekivalen. Kalau yang sudah kalau yang sudah pekat warnanya, dia sudah jauh melewati titik ekivalen. Sehingga nanti kesalahan titrasinya sangat besar. Nah, perbedaan titik ekivalen dan titik akhir merupakan kesalahan dari titrasi. Penentuan titik ekivalen bisa dengan indikator atau bisa dengan instrumental. Nah, tadi kan kita bahas ya larutan standar. Larutan standar ini adalah larutan standar primer dan ada larutan standar sekunder. Apa itu yang primer, apa itu yang sekunder? Yang primer dia kemurniannya tinggi. Dia stabil terhadap udara, tidak berubah dengan adanya kelembaban, lalu larut dalam medium titrasi, MR-nya besar, kesalahan penimbangannya kecil, mudah tersedia dan murah. Keterbatasan tersedianya zat kimia dengan syarat di atas digunakan larutan standar sekunder. Ini mungkin. Nah, jadi kalau yang primer itu dia kemurniannya tinggi dan stabil ya. Lalu ciri lainnya adalah memiliki MR yang besar atau massa molekul relatifnya besar. Kalau yang sekunder, mungkin di sini bukan murah tapi mahal kali ya. Untuk yang primer ini mahal karena mahalnya suatu zat, jadi digunakan standar sekunder. Nah, apa itu standar sekunder? Nah, biasanya larutan standar sekunder ini dia tidak stabil terhadap udara atau higroskopis dan kemurniannya rendah ya. Jadi kebalikan dari standar primer. Larutan standar harus stabil, bereaksi cepat dengan analit,
Reaksinya selektif dan dapat ditunjukkan dengan persamaan reaksi. Nah, itu untuk aspek-aspek di dalam titrasi. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Tidak ada? Kita lanjut ya. Jadi di dalam titrasi asam basa ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri yaitu titrasi asam basa di mana yang tidak sebagai larutan standar adalah asam kuat. Kalau alkalimetri, dia yang bertindak sebagai larutan standarnya adalah basa kuat. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Asidimetri, asidi berarti asam. Asamnya sebagai apa? Sebagai larutan standar. Alkalimetri berarti basanya yang sebagai larutan standar. Nah, tadi di sini ada asam kuat, ada basa kuat ya. Di sini untuk asam kuat ada 7. Ini lebih baik kalian hafalkan ya, karena nanti akan berguna dimanapun. Nah, ada asam klorida, ada asam nitrat, ada asam sulfat, HBr, HI, HClO3, dan HClO4. Sedangkan basa kuat, ini ada litium oksida, natrium oksida ya. Lalu ada KOH, ada CaOH2, RbOH, SrOH. Ini dihafalkan ya. Kalau kita lihat ini apa? Lina, K, Robi, CS, dan Frans. Ini adalah golongan 1 ya. Golongan 1 dan golongan kedua di tabel periodik. Yang ini golongan 1. Yang OH-nya ada 1 berarti golongannya golongan 1. Sedangkan yang ini Ca golongan 2. Jadi hafal tabel periodik membantu untuk hafal yang lain. Nah, di dalam titrasi asam basa ada 4 perhitungan pH ya. Yaitu ada pH mula-mula, ada pH sebelum titrasi, sesudah titrasi tapi sebelum titik ekivalen, lalu ketika titik ekivalen dan setelah titik ekivalen. pH mula yaitu ditentukan dari konsentrasi analat. Kalau yang sebelum titrasi berarti penambahan titran sebelum mencapai titik ekivalen analat. pH titik ekivalen saat titik ekivalen tercapai. Lalu pH setelah titik ekivalen yaitu kelebihan titran. Untuk saat ini kita hanya memakai pH titik ekivalen saja ketika titrasi asam basa. Nanti ketika kalian memasuki semester ketiga, kalian akan menghitung keempat pH ini ya. Dari pH mula-mula, sebelum TE, ketika TE, dan setelah TE. Kalian akan menghitung ini. Tetapi untuk sekarang cukup yang nomor 3.
Nah, jadi di sini ketika kita titrasi, kita ada kurva titrasi. Kurva titrasi ini untuk apa? Untuk memperlihatkan perubahan pH ketika kita titrasi ya. Yang pertama itu ada titrasi asam kuat dan basa kuat. Nah, yang A-nya itu adalah asam kuat dengan basa kuat. Jadi asam kuatnya sebagai sebagai analit ya. Basa kuatnya sebagai titra. Jadi asam kuatnya itu ada di dalam Erlenmeyer, sedangkan basa kuatnya itu ada di buret. Asam kuat kan pH asam tuh gini ya, 1 sampai 6,9, lalu ada yang 7, ada yang pH-nya 7,1 sampai 14. Kalau yang ini dia asam basa, 1 sampai 6,9. Asam. Kalau yang ini 7? Netral. Netral. Kalau yang ini? Basa. Basa. Kita lihat yang di asam kuat sebagai sampel yang ada di dalam Erlenmeyer. Nah, nanti asam kuat ini akan memiliki pH yang sangat kecil karena dia kuat ya. Mungkin di sekitaran 1 atau 2 ya. Nah, lalu basa kuat adalah yang di Erlenmeyer. Basa kuat ini akan ditetesi setetes demi setetes ke dalam asam kuat. Berarti nanti pH-nya akan seperti apa? Akan naik ya. Perlahan-lahan akan naik. Nah, ketika sudah mencapai titik ekivalen, dia akan langsung melonjak. Nah, titik ekivalennya adalah 7 untuk asam kuat dengan basa kuat. Nanti kalau sudah melebihi titik ekivalennya 7, dia akan naik secara drastis ke pH lebih dari 10. Lebih dari 10 itu karena dia basa kuat ya. Nah, jadi daerah perubahan pH drastis yaitu pada pH 4 sampai pH 10. pH titik ekivalennya adalah 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolfetalin. Untuk fenolfetalin ini sangat tajam katanya ya. Lalu di sini basa kuat dengan asam kuat. Nah, ini kebalikannya. Kalau basa kuat itu berarti pH awalnya di pH yang sangat besar. Ketika kita tambahkan asam kuat setetes demi setetes dari buret, dia akan berturun pH-nya. Nah, perubahan pH drastis ketika pH 4 sampai 10. Langsung turun ini secara drastis ya. Ya, ini adalah titik ekivalennya pada pH ke-7. Untuk indikatornya juga sama, metil merah, bromtimol biru, dan fenolfetalin. Nah, jadi seperti ini ya. Contohnya, 40 ml larutan HCl ditetesi dengan NaOH 0,1 mol molar.
molarnya sama ya. Sedikit demi sedikit melalui kurva titrasi menggambarkan perubahan pH selama titrasi. Kan molaritas itu adalah apa tadi? N per volume ya. Berarti N ini adalah molaritas dikali dengan volume. Nah, nanti NaCl harus sama dengan NaOH. Berarti nanti ini tinggal dikalikan saja 40 dikali 0,1 molar untuk HCl ya. Berarti NaOH-nya ketika titik ekivalen harus berapa mili? Ada yang bisa jawab? Enggak. Sebentar ya, bukan itu. Jadi kan tadi memakai rumus apa? M1V1. M1 sama dengan M1V1. Sorry. Sama dengan M2 V2 ya. Nah, kita mentitrasi HCl oleh NaOH. HCl-nya di sini 0,1 molar. 0,1 dikalikan dengan 40. Mili ya. Sama dengan M2-nya berapa? 0,1. 0,1 dikali dengan M2. Nah, nanti M2-nya berapa? Berapa mili? 0,25. Kenapa 0,25? M2 sama dengan 0,1 kali 40 dibagi 0,140. Iya, sama dengan 40 ya. Jadi titik ekivalennya adalah pada saat NaOH-nya sudah 40 mili di dalam buret. Pasti ketika 40,1 mili dia sudah berubah warna. Ketika kita tambahkan fenolfthalein. Jadi kita bisa memperkirakan ya ketika titrasi itu, oh kira-kira berapa sih volumenya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, kita lanjut. Nah, tadi yang kuat dengan yang kuat. Sekarang asam lemah dengan basa kuat. Nah, di sini basa kuat dengan asam lemah terlebih dahulu, berarti pH awalnya adalah pH basa kuat, yaitu di atas 10 ya.
pH lebih dari 10. Basa kuat itu berarti. Kita tambahkan setetes demi setetes dengan asam lemah. Nah, nanti perubahan drastisnya yaitu di pH 7 sampai pH 10 sampai pH 7. Titik ekivalennya berada pada 8 sampai 9. Kalau yang tadi kuat-kuat, titik ekivalennya di pH 7 ya. Kalau yang lemah dengan kuat, titik ekivalennya di 8,9. Indikator yang baik digunakan adalah fenolftalin. Kalau yang asam lemah dengan basa kuat, nah pH-nya, kalau yang ini di pH 2 atau 3, atau 1 ya. Kalau ini mungkin di pH 4 ya. 4 atau 5 awalnya. Nah, nanti titik ekivalennya akan berada di pH 8 sampai 9. Yang cocok apa? Yaitu fenolftalin. Nah, tadi basa kuat dengan asam lemah. Sekarang dibalikan. Asam kuat dengan basa lemah. Asamnya dia kuat. Nah, perubahan drastisnya yaitu pada pH 5 sampai pH 6. Yang ini juga sama, basa lemah dengan asam kuat, pH-nya di 5 sampai 6. Indikator yang cocoknya apa? Metil merah. Bukan lagi fenolftalin ya, tetapi metil merah. Nah, di sini kalau yang basa lemah, kan kita lihat ya. Ini yang kuat dengan yang kuat, perubahan drastisnya itu sangat banyak ya, dari 4 sampai 10. Kalau yang lemah dengan kuat, ini perubahan drastisnya 3 ya, 10 ke 7. Ini 4 juga 3 ya. Nah, kalau yang lemah-lemah, asam lemah dengan basa lemah, dia tidak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena perubahan pH drastis sangat singkat. Lalu tidak ada indikator yang cukup teliti dan reaksinya berlangsung lambat atau tidak tuntas. Nah, jadi untuk misalnya kalian ingin mentitrasi asam lemah dengan basa lemah itu tidak bisa ya. Faktor yang mempengaruhi titrasi yaitu konsentrasi analat dan titran. Makin besar konsentrasinya, maka perubahan pH dalam daerah titik ekivalen makin besar, sehingga makin mudah menentukan indikator yang sesuai. Lalu ada kekuatan asam atau basa. Kesempurnaan reaksi dalam asam basa yang lemah dengan basa atau asam yang kuat ditentukan oleh nilai Ka dan nilai Kb. Makin besar harga Ka atau Kb, maka reaksi makin besar dalam daerah perubahan pH titik ekivalen, sehingga makin menentukan indikator yang sesuai. Makin mudah menentukan titik indikatornya ya. Lalu pemilihan indikator juga mempengaruhi karena perubahan pH harus berada pada daerah titik ekivalen. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, indikator asam basa. Untuk menentukan titik setara atau ekivalen yang diamati dengan titik akhir titrasi, bila sulit diamati menggunakan potensiometri, ini adalah bisa menggunakan pH meter ya.
pH meter. Lalu juga indikator adalah senyawa organik alami atau sintesis yang berwarna dan bersifat asam basa dalam rentang pH tertentu akan berubah warnanya. Kekuatan asam basa indikator harus lebih lemah dari kekuatan asam dan basa yang kita gunakan untuk analit. Perubahan warna indikator berkaitan dengan disosiasi asam dan basa. Nah, jadi ini ya, asam itu dia misalnya dia indikatornya adalah indikator asam. Berarti dia kan bisa melepaskan H+ ya. H+ atau H3O+. Nah, di sini akan terjadi perubahan warna. Ketika H+ itu keluar, ketika ditambahkan air, dia akan berubah warnanya. Yang basa itu dari pelepasan OH-. Warna X dan Y harus berbeda atau salah satu tidak berwarna. Nah, contohnya di sini ya. Nah, ini rentang pH-nya, ini warna-warnanya. Nah, di sini fenolfetalin warnanya adalah bening sampai pH 8. Lalu ketika pH 9 dia menjadi ungu ya. Nah, nanti perhitungannya adalah menuliskan reaksi netralisasi. Lalu kalian harus menyetarakan ya seperti yang telah kita pelajari pada reaksi kimia modul bab 2. Lalu menyatakan perbandingan jumlah mol, mol asam sama dengan mol basa. Yang tadi, P1N1, P1M1 sama dengan P2M2 ya. P1M1 ini adalah mol ya. Adalah rumus mol. Yang ini juga rumus mol. Setelah molnya diketahui, nanti kalian hitung konsentrasi larutan asam basa dari persamaan tersebut. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kita lanjut ke prosedur ya. Jadi nanti prosedurnya itu yang pertama adalah pembuatan larutan baku pertama asam oksalat. Nah, ada yang masih ingat apa itu larutan baku? Baku pertama atau baku primer. Dia syaratnya harus apa? Tadi dijelaskan apa itu larutan baku? Baku primer. Yang konsentrasinya sudah diketahui. Selain itu?
Selain itu apa? Dia stabil ya. Dia stabil, tidak mudah terpengaruhi oleh udara, tidak higroskopis, MR-nya besar. Nah, ini MR-nya besar ya. Nah, asam oksalat ini sering kita gunakan ketika kita akan melakukan titrasi apapun itu ya. Mau asam basa, potensiometri, lalu komplekso, juga memakai asam oksalat. Dia larutan baku pertama. Untuk apa? Untuk standarisasi dari larutan baku kedua. Nah, yang pertama ini harus ditimbang ya 0,315 gram. Nah, dalam hal penimbangan ini kan nanti antri ya, biasanya ketika kita di laboratorium itu yang menghabiskan waktu paling lama itu adalah antri ketika kalian mau menimbang karena alat timbangnya hanya ada satu. Nanti ketika kalian menimbang di prosedur kan harus 0,315. Ini tidak mutlak harus sekian ya. Kalau kalian ketika nimbangnya itu dapat 0,300 sudahi saja di segini ya. Sudah cukup. Kenapa sudah cukup? Nanti kalian akan menghitung berapa molaritasnya. Tidak akan berpengaruh. Kalau misalnya ketika kalian mengambil asam oksalat didapatkan 0,320, apakah harus dikembalikan sebanyak 0,005 gramnya? Tidak harus ya. Jadi kalau kalian ketika mengambil sampel asam oksalat dia 0,3020 tidak 0,315 tidak apa-apa. Tidak harus pas 0,315 gram. Karena sampai kalian kapanpun itu ya, walaupun kalian sudah S1, sudah S2, sudah lulus ya, sudah berpengalaman di laboratorium, sangat jarang kalian menimbang dengan mendapatkan massa yang hampir sama. Jadi lebih tidak apa-apa, kurang juga tidak apa-apa. Asal perbedaannya tidak terlalu signifikan. Karena apa? Ketika kalian mengeluarkan zat atau sampel untuk ditimbang ya, ketika sudah dikeluarkan, kalian tidak boleh memasukkannya lagi ke dalam suatu wadah asalnya. Karena bisa saja itu sudah tercemar, sudah terkontaminasi. Paham sampai situ? Berarti tidak mutlak harus di hasil pembahasan. Masukkan asam oksalat ke dalam labu ukur 50 ml dengan bantuan corong, lalu bilas dengan aluminium foil dengan aquade sampai dari botol semprot sampai tidak tertinggal. Berarti ini volumenya berapa? Volumenya adalah 50 ml. Nah, nanti kalian menghitung ya normalitas sama dengan apa tadi rumusnya? Gram per mr dikali 1000 per berapa? Per volume ya. Dalam mililiter. Nah, karena di sini normalitas berarti dikali ekivalen. Nah,
secara teoritis kita ingin mendapatkan 0,1 normal asam oksalat. Tetapi ketika kalian praktis, nah nanti ketika praktis kalian mendapatkan 0,302 gram. Masukkan ini ke dalam gram yang ini, 0,302 gram dibagi MR. MR-nya ini ya hitung H2C2O42H2O berapa MR-nya. Dikali 1000 dikali volume. Kalau volume karena kita memakai labu ukur, ini sudah pasti 50 mili. Berarti di sini 50 dikali ekivalennya berapa? Ekivalen dari asam oksalat itu adalah 2 ya. Untuk asam oksalat, untuk NaOH beda lagi. Nah, nanti misalnya kita dapat ternyata ketika kalian menghitung dia jadi normalitasnya 0,105 normal. Misal ya, ketika sudah dihitung tidak apa-apa. Kalian tulis saja. Nanti yang ini adalah praktis, yang ini teoritis, yang ini adalah praktis. 0,315 gram didapatkan dari mana? Dari perhitungan praktis ya. Nah, ini pembuatan larutan baku utama. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, nanti kalau misalnya ke depannya kalian menjadi asisten praktikum, ketika dosennya bilang, asisten tolong buatkan larutan baku oksalatnya 0,2 normal 50 ml, berarti kalian hitung masanya, bukan yang ini masanya ya, tetapi masukkan ke dalam rumus ini. Berapa massa yang harus ditimbang. Nah, yang kedua adalah pembuatan larutan baku natrium hidroksida. Nah, jadi biasanya larutan baku itu yang ada pada buret. Tetapi kita tidak bisa menggunakan larutan baku primer yang ada di buret. Kenapa? Karena kemurniannya tinggi, harganya juga mahal. Karena harganya yang mahal, oleh karena itu kita tidak dipakai larutan baku primer untuk titrasi yang banyak. Jadi yang ada di buret adalah NaOH ya. NaOH ini dia sifatnya higroskopis atau mudah menguap. Ya, higroskopis ketika kena cahaya yang awalnya padatan, dia bisa meleleh. Oleh karena itu, kita harus standarisasi. Walaupun kita membuat 0,1 normal 50 ml dengan cara menimbang 0,2 gram, ini tidak akan pasti volume masanya atau konsentrasinya, karena tadi dia mudah sekali untuk higroskopis. Jadi dia dipakai sebagai larutan baku kedua yang harus kita standarisasi oleh siapa? Oleh larutan baku primer, yaitu asam oksalat. Nah, untuk yang tadi ya, asam oksalat itu nimbangnya boleh di kertas saring, boleh di aluminium foil. Tetapi untuk NaOH karena dia sifatnya higroskopis, dia ditimbang menggunakan kaca arloji. Kalau kita menggunakan kertas saring bagaimana? Nanti kertas saringnya sobek karena dia meleleh ya. Nah, menyediakan aquades bebas karbonat.
Aqueous bebas karbonat ini dengan cara apa? Nanti aqueousnya dipanaskan terlebih dahulu sehingga nanti bebas dari karbonat. Tapi tidak boleh digunakan saat panas, dia harus saat tidak panas. Setelah dingin baru kita gunakan. Ini juga tidak harus pasti 0,2 gram ya. Tidak harus 0,200 gram ya. Tetapi boleh juga 0,205 mungkin. Ini boleh ya. Asal kalian ditulis massa yang kalian timbang. Jangan sampai tidak ditulis. Nah, yang kesalahan itu yang kalian tidak tulis massa yang kalian timbang. Nah, lalu ini dilarutkan ya sampai volumenya 50 ml. Ini juga sama, memakai rumus normalitas N sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Dikali ekivalen. Ekivalennya adalah 1 ya. Kalau asam oksalat ekivalennya 2. Tahap selanjutnya apa yang ketiga? Adalah pembuatan larutan asam klorida. Asam klorida ini yang akan kita gunakan sebagai sampel. Sampel ya. 50 ml dalam tabung Falcon. 50 ml. Pipet asam klorida sebanyak 0,5 ml dengan pipet ukur. Lalu tuang sedikit demi sedikit, ditambahkan sampai volumenya 9,5. Setelah semua larutan baku primer, sekunder, dan sampel siap, kalian tinggal lakukan titrasi. Titrasi itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada titrasi standarisasi NaOH oleh asam oksalat. Nah, nanti kalian diisi datanya di sini. Nah, standarisasi NaOH dengan larutan asam oksalat. Nah, nanti volumenya di berapa? Ini volume asam oksalat misalnya 10, yang ini 10, yang ini juga 10 mili misalnya ya. Nah, nanti volume NaOH yang terpakai ini yang ada di dalam buret. Lalu normalitas NaOH-nya berapa? Bagaimana caranya? Ini pakai yang V1N1 sama dengan V2N2. Jadi nanti dapat di sini N, normalnya berapa? Yang ini N juga, yang ini juga N. Nah, nanti ini dibagi 3 rata-rata. N yang ke-1 ditambah yang kedua ditambah yang ketiga ya. Mungkin turun dibagi 3. Nah, jadi nanti kita tahu N rata-ratanya berapa. Setelah normalitas
NaOH diketahui, kita bisa melakukan prosedur titrasi asam oksalat ya. Asam klorida. Nah, jadi di sini nanti volume HCl ya berapa? Yang di sini volume NaOH yang di sini adalah bukan normalitas NaOH tapi normalitas HCl. Nah, kalau yang di sini volume HCl lalu volume NaOH yang di buret kalau yang di sini volume apa? Bukan volume, maaf. Yang di sini adalah normalitas HCl ya. Normalitas HCl. Normalitas HCl dari mana? Dari volume NaOH dikalikan dengan normalitas NaOH dibagi dengan siapa? Dibagi dengan volume HCl ya. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, normalitas NaOH dari yang mana? Dari perhitungan normalitas pembuatan NaOH atau dari yang standarisasi? Ada yang bisa jawab? Dari yang normalitas NaOH. Nah, dari yang sini ya. Nah, di sini ada nih berapa? Betul ya, kata Nai, Anit. Tia. Nah, di sini kan dapat nih normalitas NaOH yang setelah distandarisasi oleh asam oksalat. Nah, nanti dipakai untuk perhitungan yang di sini. Nanti ini titrasinya 1, 2, 3, yang ini juga 1, 2, 3. Jadi nanti 6 kali titrasi ya. 3 asam oksalat oleh NaOH, 3 HCl oleh NaOH. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi pasang alat, lalu bilas buret dengan Aquades, lalu dibilas dengan NaOH. Kenapa dibilas dengan NaOH? Karena nanti NaOH yang akan ada di buret. Lalu pengisian buret, yaitu menggunakan corong bersih isi buret sampai volumenya 50 ml, lalu dibaca memakai meniskus bawah ya. Lalu dititrasi asam oksalat. Nah, nanti asam oksalat ini
Di sini kan dibuat 50 ml asam oksalat. Nah, nanti kalian dari 50 ml ini dipipet 10 ml, dipipet 10 ml asam oksalat ke labu Erlenmeyer, lalu ditambahkan 3 tetes fenolfetalin. Dia akan berwarna bening atau berwarna merah muda? Asam oksalat ditambahkan dengan fenolfetalin. Merah muda. Asam oksalat ditambahkan fenolfetalin. Bening. Berwarna bening ya. Nanti perlahan-lahan ditambahkan NaOH dari puret sampai nanti warnanya pink pudar. Dari indikator secara perlahan-lahan. Nanti volume NaOH dicatat. Dilakukan sebanyak 2-3 kali ya. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, kalian lakukan hal yang sama dengan asam klorida. Nanti asam klorida dipipet 10 ml. Lalu ditambahkan fenolfetalin dan dititrasi. Nah, nanti baru masuk ke yang ini. Berarti di sini volume asam oksalat sudah pasti 10-10-10. Kenapa 10-10-10? Karena volume asam oksalat ini adalah volume yang dipipet dari larutan yang telah kita buat. Kalau volume NaOH, ini belum tentu 10 mili atau belum tentu berapa mili. Tergantung dari berapa mililiter NaOH yang berkurang di dalam buret. Kalau di sini tadi kan volume HCl ya. Volume HCl sudah pasti 10-10-10. Karena yang dipipet ya. Volume NaOH dia belum tentu. Nah, nanti di modul sebelum praktikum, kalian harus menjawab pertanyaan pendahuluan ini, dijawab di dalam modul, ditulis di modul ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham tentang titrasi? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Nah, minggu depan kita akan belajar tentang distilasi ya. Nah, jadi kalau ada tugas pendahuluan, nanti kalian tulis di logbook ya. Kalian jawab pertanyaannya. Sudah paham untuk titrasi asam basa? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu.